Yang balik lagi bersama saya Prasetya Aditya dan rekan saya Alika Nugraha hanya di propaganda program sepak bola. untuk Anda. Mantap sekali. Kak, sebagai fans Chelsea ya, saya pengen nanya, emang Chelsea itu punya legenda, Kak? Waduh, ini yang gak banyak orang tahu. Legenda itu kan sebenarnya diukur dari waktu. Dari lamanya. Iya, lamanya. Sebenarnya kalau legenda Chelsea mungkin bisa saya sebutkan tapi gak banyak orang tahu. Cuma yang teringat mungkin ya yang baru-baru mungkin belum bisa disebut legenda lah, tapi waktu itu bisa dibilang pemain bersinar lah. Pemain bersinar. Yang mana kalau misalnya saya mau menyebut Lampard sebagai legenda belum cukup sih waktunya. Nah, karena ya kalau mau gak mau sebenarnya kandidat legenda itu ada di Drogba atau Lampard. Menurut saya dua itu sama John Terry sih sebenarnya. John Terry ya. Legendanya Wayne Bridge ya. Iya. Aduh, parah sih asli John Terry itu. Sekarang kita bakal ngomongin soal legenda atau mantan pemain yang melatih mantan timnya. Betul. Saya udah punya listnya nih, Kak. Yep. Dari yang paling hangat yaitu Ronald Koeman. Koeman. Iya, dia kalau kita pakai hand sanitizer tuh hilang. Koeman dong. Koeman ini tapi kalau menghitung dari sekarang sedih ya karena udah dipecat ya. Sedih. Iya. Ini tanggal berapa sih sekarang nih? 29. 29 benar. Tanggal 28 kemarin tuh dipecat kan dari Barca setelah kalah dari Rayo Vallecano kalau Iya, cuma salah. 1-0 tapi ya 1-0. itu juga salah satu ini. Nah, Ronald Koeman ini tuh emang pelatih yang unik ya. Di segmen yang kedua tadi kan kita udah ngomongin soal Southampton. Dan salah satu era tersukses Southampton itu justru sama Ronald Koeman. Betul. Termasuk Everton, Kak. Jadi setelah di Southampton dia ke Everton. Dan di Everton ini Ronald Koeman juga di musim pertamanya bagus. Dengan mengandalkan Lukaku. Di musim kedua dia cuma 3 bulan dipecat. Karena gak ada penggantinya Lukaku. Jadi Lukaku tuh setelah itu dijual ke MU gitu. MU-nya. Jadinya parah lah. Nah, jadi Koeman ini sepanjang 17 tahun karirnya, dia ini sudah membela 5 kesebelasan. Yaitu Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Feyenoord, Barca, dan Groningen. 4 diantaranya pernah dia latih, Kak. Gila ya. Kecuali Groningen, jadi Ajax, PSV, Feyenoord, dan Barca ini udah pernah dia latih semua. Oke. Dan di 3 tim ini, dia berhasil mempersembahkan trofi. Gila sih. Gila, emang jago banget sebenarnya Ronald Koeman ini. Dia ini secara catatannya di Ajax dia berhasil meraih 2 gelar liga tahun 2001-2002 dan 2003-2004. Di PSV juga sama yaitu tahun 2006-2007. Dan di Barca dia berhasil mempersembahkan trofi Copa del Rey tahun musim lalu 2020-2021 gitu. Kak. Alika gimana? Yang saya akan sebutkan ini sebenarnya legenda yang saya dulu ngefans banget, bahkan saya pengen dia ngelatih Chelsea. Oke. Diego Simeone. Iya, ini salah satu yang sekarang mungkin identiknya dengan Atletico Madrid. Iya, benar, sebagai pelatih. Cuma yang gak banyak orang tahu dia juga seorang legenda dari pemainnya. Pemainnya benar. Iya. Kalau biodatanya singkat, sebenarnya Diego Pablo Simeone Gonzalez. Oke. Lahir 1970, 28 April, punya nickname sebenarnya El Colo. El Colo, si gila. Iya, kalau di El Loco ya kalau si gila. Itu kalau di Indonesia ada siapa namanya saya lupa. El Loco tuh Gonzales. Dia namanya iya. Gonzales juga tuh. Iya juga. Tapi kalau di Simeone ini El Colo. El Colo. Iya, El Colo. Dia adalah mantan pemain Atletico yang berposisi sebagai gelandang. Iya. Benar-benar. Yang waktu itu mungkin dia tidak begitu terkenal gitu ya. Tapi banyak capaian yang dia menangkan waktu dia pemain adalah di antaranya ada UEFA Cup tahun 1998, ada juga Super Cup, dan juga ada domestic double di Liga Spanyolnya bersama Atletico Madrid tahun 96. Dan yang mungkin yang paling diingat dari ini, Kak, dari Simeone ini waktu pas Piala Dunia 98. Betul. Jadi dia ini pernah semacam memprovokasi David Beckham sampai Beckhamnya di kartu merah dan sempat jadi public enemy-nya orang Inggris Beckham itu karena kartu merah gara-gara si Simeone itu. Iya. Karir melatihnya sendiri waktu itu dia sama kayak Koeman, mungkin lompat-lompat. Dia dari La Plata. River Plate, San Lorenzo sampai Argentina ya berarti. Iya, kebanyakan dia melatihnya di Argentina. Negara kelahirannya. Sampai dia bahkan sempat ke Italia dengan klub Catania. Betul, sampai akhirnya dia direkognisi lah sesama Atletico sebagai legend dan akhirnya dipercaya untuk melatih Atletico Madrid di tahun 2011. Oke. Dan mana sekarang capaian dia
La Liga 2 kali, Copa del Rey, 2 UEFA Super Cup. Wajar disebut legend gitu klub karena berprestasi bersama klub dan juga sebagai pelatih. Champions League runner up kali ya. Iya. Dua kali mencapai rapaian runner up ke final gitu ya intinya. Iya. Tapi emang Atletico di zamannya Simeone ini tuh beneran ngangkat banget Atletico berubah banget gitu. Kekuatan baru kalau dulu kan Liga Spanyol Barcelona Madrid. Ya. Nah, sekarang tiba-tiba ada satu Atletico penengah Atletico Madrid. Dan terakhir kali juara musim kemarin kan sama Simeone dan memang jago dan ekspresif banget gitu loh Pak si Simeone. Dan yang menurut saya yang membuat dia legend adalah karena saya yakin banyak tawaran dari klub-klub top Eropa dengan bayaran besar ya apapun, tapi dia tetap melatih Atletico tuh menurut saya itu berarti wajar sih dia dicintai sama publik Atletico-nya. Gitu. Nah, yang selanjutnya ada Filippo Inzaghi. Penyerang kesukaan saya nih karena dia suka ngok-ngok di depan gawang lawan ya. Jadi Inzaghi ini Kak dia pensiun dari AC Milan tuh tahun 2012 dan langsung dikasih kepercayaan buat melatih tim mudanya AC Milan. Betul. Nah 2014 dia naik jadi pelatih tim utama, gantiin temennya sendiri Kak, yaitu Clarence Seedorf, nomor 10 ya waktu itu. Tapi di akhir musim Inzaghi kontraknya nggak diperpanjang, soalnya manajemen Milannya ngerasa nggak terlalu puas lah sama penampilannya Inzaghi. Terus akhirnya Inzaghi ini ngelatih Venezia. Dia tuh di Pro Lega, kalau nggak salah tuh kayak semacam divisi 3 lah. Promosi Kak ke Serie B. Nah habis dari Serie B, dia bahkan ke playoff Serie A. Jadi hampir promosi lagi. Dia bahkan mengalahkan Perugia yang dilatih mantan rekan setimnya, Alessandro Nesta. Iya, yang udah nggak main drum lagi ya di klub 80s. Bukan dong, itu Nesta dong, ya Allah. Tapi akhirnya kalah di semifinal lawan Palermo. Abis itu dia ngelatih Bologna, tapi gagal juga Kak, karena dia cuma menang 2 kali dari 21 pertandingan. Sisanya ya mungkin ngadu kaleci ya. Nggak tahu lah ngapain. Di 21 pertandingan cuma menang 2 kali. Terus 2019 nih yang menarik. Dia membawa tim Benevento promosi ke Serie A. Meskipun di akhir musim dia degradasi lagi. Habis gitu si Inzaghi ini tuh dipecat lagi dan sekarang ngelatih Brescia. Jadi kayak kadang sukses, kadang gagal gitu-gitu sih sebenarnya kalau Inzaghi. Yang berikutnya ini yang saya sebutkan sebenarnya takaran legendnya mungkin harus diukur dari waktu ya. Karena ada yang menurut fansnya ini sebenarnya udah legend, tapi menurut yang lain mungkin gak legend. Iya. Ada Mikel Arteta. Benar, di Arsenal. Yang ini sebenarnya saya juga bisa ngedebat karena kalau menurut saya kalau legend mah lebih legend Fabregas sebenarnya. Sebagai mantan pemain gitu ya Arteta, di Arsenal. Bahkan menurut saya lebih kerasa sama saya di Everton sih. Iya Arteta, karena ya ini Mikel Arteta lahir 26 Maret 1982, mantan pemain sepak bola asal Spanyol, yang mana sedihnya adalah dia tidak pernah sekalipun memperkuat skuad Spanyol. Serius? Benar, dalam kategori dalam umur karir dia tidak pernah memperkuat timnas Spanyol karena waktu itu persaingannya kan di Spanyol. Iya sih. Tapi seriusan dia nggak pernah. Wah. Tidak pernah sekalipun memperkuat tim nasional Spanyol senior karena persaingannya begitu ketat dan dia lebih memilih karir melatih. Tapi kebayang sih Kak kalau misalkan di tengahnya ada Xavi, Iniesta, Busquets. Iya. Mungkin dia pun jadi cadangan timnas top itu juga tidak kuat sih sebenarnya. Dan untungnya waktu itu kan dia ditangani oleh maksudnya gurunya Pep Guardiola yang mana pasti mengajarkan pas dia di City ya. Benar. Yang mana pasti dia mendapatkan banyak ilmu gitu. Arteta ini karir pemainnya berawal dari Real Sociedad. Kemudian pindah ke Rangers. Dan kemudian ke Everton yang mana ini bersinarnya. Warna apa Rangersnya? Merah kalau merah ya. Jason. Kenapa jadi Power Ranger Ini bukannya Rangers. Tommy ya? Tommy itu hijau. Tommy itu hijau. Bukan biru. Biru mah Billy. Billy. Kenapa jadi ngomongin Power Rangers Terus Rangers dan kemudian pindah ke Liga Inggris ke Premier League di Everton. Mana ini sebenarnya kan kalau mau legend sebenarnya lebih legend di Everton. Tapi kemudian dia mengakhiri karirnya di Arsenal. Yang mana sekarang dia lagi menjadi pelatih utama Arsenal. Yang mana proses harus dihargai ya. Benar. Karena ya belum 2 atau 3 musim lah Arteta kan di Arsenal dan walaupun naik turun juga tapi dia sekarang membenahi timnya dan keluar nama-nama pemain muda seperti Smith Rowe. Emil Smith Rowe. Pemain muda Arsenalnya sekarang lagi naik lagi di bawah dia. Saya emang pas ngelihat Arsenal tuh agak kaget karena gak
ikutan Arsenal ya. Betul. Kalau misalkan Bukayo Saka emang pernah denger lah. Cuma kayak tadi Emil Smith Rowe. Iya, apalagi terus dibebani dengan nomor 10. Iya, nomor 10 kan, benar. Iya. Untung main bagus. Jadi ya menurut saya ini menuju legend lah. Mantan pemain yang sedang ingin menata karir bersama klub lamanya. Gitu. Dan kalau nggak salah ya pas di awal musim tuh kan Arsenal kalahan mulu kan. Iya. Dan sekarang poinnya sama kayak MU. Sama juga pelatih legend kan. Jadi mungkin kita sedang bersaing di pelatih legend nih. Oke, yang terakhir Kak ada Zinedine Zidane. Ini menurut saya bapaknya legenda yang latih klub. Gara-gara Zidane MU dilatih oleh. Sebel saya sama Zidane sebenarnya. Benar juga. Jadi Zidane ini dia karir pemainnya luar biasa sih pasti. Dari 1989 sampai 2006 dia main di Cannes, Bordeaux, Juventus dan berakhir di Real Madrid. Waktu tahun 2010 dia ditunjuk sebagai penasehat. Karena diminta langsung sama Jose Mourinho buat ikut berperan gitu. Jadi Zidane ini terlibat di kayak latihan, terus di media gathering, di gitu-gitunya lah. Terus tahun 2013 dia jadi asistennya Carlo Ancelotti. Mungkin sekalian belajar juga ya. Terus tahun 2014 dia ngelatih Madrid Castilla. Jadi Madrid yang muda-mudanya. Iya betul Castilla. Tapi dia dikritik Kak. Karena gak punya lisensi kepelatihan. Kalah sama coach Justin. Tapi akhirnya tanggal 4 Januari 2016 dia menggantikan Rafa Benitez. Di musim itu di La Liga dia cuma meraih peringkat kedua ya Madrid. Tapi hebatnya di Liga Champions Madrid di bawah Zidane meraih undecima atau gelar ke-11. Itu nggak ada klub lain yang bisa kayak Madrid ya sampai 11. Dan Zidane ini jadi orang ke-7 yang bisa memenangi Liga Champions sebagai pemain juga sebagai pelatih. Terus dia juga jadi pemain pelatih kedua di Real Madrid yang bisa melakukan itu setelah Miguel Munoz. Yang hebatnya adalah musim selanjutnya Kak, dia juara La Liga dan juara Liga Champions. Dan di musim selanjutnya lagi dia juara Liga Champions. Gila. Dia jadi manajer setelah Bob Paisley dan Carlo Ancelotti yang berhasil meraih 3 gelar Liga Champions sebagai manajer. Dan jadi satu-satunya yang berhasil meraih Liga Champions 3 kali secara beruntun. Kayaknya kalau misalnya hatersnya Zidane gitu ya, itu banyak yang bilang itu mah gara-gara pemainnya. Apalagi kan Madrid waktu itu masih diperkuat sama Ronaldo bintang gitu ya, Ronaldo dan lain-lain. Tapi menurut saya emang taktikalnya juga ada sih Zidane. Maksudnya karena dia ya itu tadi mungkin karena mantan pemain itu punya history sendiri juga di liga. Tahu dalamnya ya. Iya. Benar. Makanya dia juga bisa menerapkan itu di permainan yang dia ingin terapkan gitu ke anak didiknya. Benar. Nah terus Kak, tapi di akhir musim ini dia mundur. Sedihnya iya. Mungkin takut mental health gitu ya. Jadi dia kayak istirahat dulu lah gitu. Kayak udah saya mau istirahat dulu. Belum nyampe setahun dia dipanggil lagi ke Madrid Kak. Iya. Dan hebatnya dia di tahun selanjutnya juara La Liga lagi sama Madrid yang waktu itu lagi compang-camping lah skuadnya. Itu pembuktiannya kalau ditinggal pemain bintang pun ya Zidane masih bisa. Dan akhirnya di musim ini dia mundur karena ya capek lah. Capek gitu. Mungkin ya. Berat juga mungkin bebannya gitu ya. Tapi lagi-lagi sih gara-gara Zidane. MU dilatih Solskjaer. Dan kita harus percaya sama proses. Yang ada ingat sudah dari Zidane itu cuma itu ya. Semoga Zidane ganti Ole lah sekalian lah. Iya, Zidane semoga jadi kandidat utama pengganti Ole ya. Ya selanjutnya gimana Kak? Nah yang terakhir ada pemain legend sebagai pemain dan juga pelatih. Sebagai pelatih. Iya pelatih yang mungkin sekarang favorit semua orang. Kecuali Zlatan Ibrahimovic. Iya ada Pep Guardiola. Pelatih dengan nama lengkap Josep Guardiola Isala. Lahir 18 Januari 1971. Pasti lahirnya malam ya? Isa lah. Iya udah Isa. Benar juga. Dia adalah mantan pemain sepak bola timnas Spanyol. Yang sekarang bersinar dengan Manchester City ya. Dulu dia adalah pemain gelandang bertahan di Barcelona. Nah, benar. Waktu itu dia sempat juga melatih Bayern Munchen. Benar. Sebelum akhirnya sekarang di City ya. Dan tapi kalau mau kita melihat karir pelatih yang membuat dia semakin bersinar ya tentu saja di Barcelona pasti. Iya. Josep Guardiola sebagai pemain pernah bermain untuk Barcelona B, Barcelona, Brescia, Roma, Al Ahly dan Dorados. Dorados. Iya, dia sebenarnya malang melintang juga di berbagai. Di situ kan ya di Lembang itu Eldorados. Bukan, itu iya.
Ini nama klub loh. Nama klub. Iya. Siapa tahu kan. Benar juga. Dia bermain caps 378 kali dan mencetak 17 gol. Yang mana golnya sedikit karena gelandang bertahan. gelandang bertahan, benar. Untuk timnas sendiri dia bermain untuk timnas U21 Spanyol, timnas utama dan juga timnas Catalunya. Oh iya, Catalunya punya timnasnya sendiri. Iya. Benar-benar. Dia bermain 47 kali dan juga mencetak 5 gol. 5 gol. Oke. Karir kepelatihannya dimulai pada 2007-2008. Josep Guardiola melatih tim Barcelona B. Oh, awalnya dari Barcelona B juga ya, kayak Inzaghi mungkin ya. Betul. Yang mana waktu itu Presiden FC Barcelona mengumumkan bahwa segera akan menggantikan Frank Rijkaard. Benar, yang mana itu juga pelatih kenamaan ya, untuk menggantikan Frank Rijkaard. Jadi diulang-ulang ya. Jadi Pep Guardiola ini ketika menangani Barcelona B aja udah digadang-gadang menjadi pelatih utama. Karena karir di Barcelona B dia berhasil membawa Barcelona B ini bersinar gitu. Benar. Dan di awal musim kepelatihannya dia mengakhiri musim dengan mencapai raihan treble. Gimana gak terprediksi sebagai pelatih terbaik. Apalagi dia gitu. kan sebelumnya belum melatih tim besar ya. Benar, tiba-tiba dia melatih Barca kan. Barca B aja gitu. Okay. Jadi malang melintang sebagai pemain, pelatih di Barcelona B, tiba-tiba musim pertama untuk Barcelona dia meraih treble. Berarti Liga Champions, La Liga sama Copa del Rey ya. Iya. Dan waktu Barca di zamannya Pep itu beneran mengerikan Kak. Itulah yang mulai dari Tiki Taka. Nah, itu benar banget. Tiki Taka emang bukan dari Guardiola gitu ya. Cuma emang mengerikan banget. MU tuh pernah 2 kali ketemu di final Liga Champions, dua-duanya kalah. Gak bisa asli. Barca zaman itu tuh. Itu mungkin terlepas dari pemain bintangnya kan. Waktu itu ada Messi, ada Ronaldinho, Xavi, Iniesta, Puyol dan segala macam. Tapi ya tidak bisa dipungkiri lagi yang membuat nama-nama itu naik adalah pelatih Pep Guardiolanya bisa ngemaksimalin itu ya. Iya, potensi dari pemainnya. Dan itu terbukti ketika dia pindah ke klub lain gitu. Sekarang Manchester City menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan gitu di Eropa maupun di Liga Inggris. Cuman kemarin kalah Kak di Carabao sama West Ham. Iya, itu pun karena yang itu legend pelatihnya David Moyes. Pelatih yang lagi saya sukai banget. Pelatih pilihannya Sir Alex Ferguson itu. Benar, karena mungkin ya itu tadi mungkin di umurnya sekarang Pep Guardiola itu kayak Zidane udah banyak dan lelah mungkin ya, karena dia udah banyak malang melintang di. Soalnya kan abis dari Barca juga ya kalau nggak salah, dia tuh sempat istirahat dulu, baru ngelatih Bayern. Balas ngelatih Bayern dia istirahat 1 tahun baru ngelatih City. Kayaknya emang iya mental sih yang pelatih kayak gini. Tapi menurut saya yang menjadikan Pep Guardiola ini legend adalah dia membawa Barcelona menjadi satu kekuatan. Dia juga membawa Manchester City sebagai satu kekuatan. Dan menurut saya tim manapun yang dia latih bisa bersinar gitu. Asli sih. Kalau dia ke Indonesia melatih Persib, saya yakin Persib jadi kekuatan juga. Iya, kecuali sama Hakim Gares dikasih offset terus. Ya enggak dong. Iya. Ada yang jatuh dikit dikasih penalti. Iya, atau Pep Guardiola diludahin sama ofisial lawan. Iya. Itu polisi loh. Aduh. Enggak Pak, mohon maaf Pak. Iya, tapi ya menurut saya untuk dijauhi pemain dan pelatih legend, Pep Guardiola ini harus jadi nomor 1 sih. Nomor 1. Berarti dia ini bahkan sebelum Zidane ya sebenarnya. Jadi sebenarnya bapak legend klub yang latih klubnya sendiri itu sebenarnya Pep ya yang akhirnya berhasil. Ya kan menarik banget nih bahasan kita soal pemain top atau legenda klub. Atau legenda klub yang melatih klubnya sendiri. Betul. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Propaganda, program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.